Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di channel saya, Elmira Siska, SP MBA. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagian pertama dari mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu pendahuluan. Nah, materi pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian analisis laporan keuangan. Yang kedua, tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Yang ketiga, yaitu tentang pihak-pihak yang berkepentingan dalam analisis laporan keuangan. Yang keempat, tentang karakteristik dari laporan keuangan. Yang kelima, tentang keterbatasan laporan keuangan, dan yang terakhir tentang perlunya akuntan publik dalam analisis laporan keuangan. Oke, kita mulai membahas bagian yang pertama, yaitu pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu merupakan suatu evaluasi dari posisi keuangan serta kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini dilakukan guna untuk menguji keterkaitan angka-angka di dalam laporan keuangan dan melihat bagaimana tren angka tersebut dari periode waktu tertentu. Nah, ini kalau kita lihat laporan keuangan, terutama yang laporan keuangan perusahaan yang TBK ya, di situ tertulis misalnya dalam neraca. Nah, neracanya, item-itemnya selalu ada dua sisi tahun yang berdampingan. Misalnya ada ikon neraca pada tahun 2009, lalu di sampingnya ada akun neraca pada tahun 2010. Nah, jadi selalu bergandengan. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bagaimana tren dari angka-angka tersebut dari suatu waktu ke waktu yang lain. Nah, mengapa analisis laporan keuangan perlu dilakukan? Nah, alasannya ada dua. Yang pertama, itu untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pada masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana prediksinya pada masa yang akan datang. Yang kedua, alasannya adalah untuk menilai kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Misalnya, dari laporan keuangan kita bisa melihat bagaimana keuntungan perusahaan. Nah, keuntungan perusahaan ini merupakan suatu kekuatan bagi perusahaan. Berapa persen pertumbuhan keuntungannya setiap tahun. Nah, itu adalah kekuatan perusahaan. Lalu dari sisi kelemahannya, nah ini misalnya kita lihat bagaimana tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, besaran hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat merupakan suatu kelemahan bagi perusahaan tersebut. Bagian yang kedua yaitu tentang tujuan dari analisis laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan yaitu ada 5. Yang pertama adalah untuk diagnosa atau diagnosis. Nah, maksudnya analisis laporan keuangan untuk melihat kemungkinan terjadinya masalah dalam ruang lingkup bidang operasi dan keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dapat membuat strategi untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut. Jadi dia bersifat diagnosis. Yang kedua, tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk evaluasi. Nah, evaluasi di sini maksudnya adalah analisis laporan keuangan ditujukan
untuk mengetahui dan menilai prestasi manajemen, keuangan, operasi, dan lain-lainnya. Jadi dievaluasi. Contohnya, misalnya kita mengevaluasi departemen marketing. Nah, kita bisa lihat berapa pendapatan penjualan yang dihasilkan oleh departemen marketing dalam 1 tahun. Nah, itu salah satu contohnya. Yang ketiga, tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk penyaringan atau disebut juga dengan screening. Nah, screening di sini maksudnya bahwa analisis laporan keuangan ditujukan untuk membaca, memahami, serta menyaring berbagai aktivitas bisnis yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, misalnya terkait dengan rencana merger atau akuisisi atau pengembangan perusahaan atau perluasan perusahaan. Nah, itu perlu dilakukan penyaringan terhadap item-item dari laporan keuangan. Yang keempat adalah peramalan atau disebut juga dengan forecasting. Nah, forecasting di sini yaitu analisis laporan keuangan ditujukan untuk memprediksikan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, jadi misalnya tahun 2019 pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan keuntungan perusahaan misalnya 10% per tahun. Nah, dari data-data historis itu kita dapat meramalkan. Misalnya tahun 2020 diperkirakan peningkatan pertumbuhan keuntungan perusahaan bisa mencapai 15%. Artinya naik sebesar 5% dibanding tahun sebelumnya. Nah, itu contohnya peramalan. Yang kelima adalah untuk penilaian atau evaluasi. Maksudnya, analisis laporan keuangan ditujukan untuk mengetahui dan menilai prestasi manajemen, keuangan, operasi, dan lain-lainnya. Nah, penilaian ini juga ditujukan untuk melihat kinerja karyawan dalam melakukan perbaikan atas hasil yang dirasa kurang. Jadi, kita menilai kinerja dari keseluruhan bagian-bagian atau departemen-departemen perusahaan hingga karyawan. Bagaimana caranya? Misalnya, contohnya tadi menilai kinerja bagian departemen keuangan. Nah, kita bisa melihat berapa banyak, contohnya adalah dia perusahaannya meminjam uang. Nah, kita bisa lihat kinerjanya, misalnya dari sini berapa banyak si manajer keuangan ini bisa menghemat biaya modal. Biaya modal di sini contohnya adalah biaya atas kita meminjam uang, dalam hal ini adalah bunga. Nah, berapa banyak bunga atau pembayaran bunga yang dapat dihemat oleh bagian keuangan. Nah, itu tentu saja si manajer keuangan dia dalam meminjam uang ke pihak bank, tentu dia menganalisis terlebih dahulu bank mana yang memberikan tingkat bunga yang lebih rendah. Jadi dia tidak bisa serta-merta dia langsung ke satu bank langsung minjam uang, tidak bisa seperti itu. Jadi dia harus menilai dulu baik dari segi internal ataupun dari sisi eksternal atau pihak kreditor itu. Jadi sehingga pada akhirnya perusahaan dapat menghemat biaya pembayaran bunga. Nah, itu untuk penilaian. Selanjutnya adalah mengenai manfaat dari analisis laporan keuangan. Yang pertama, sebagai evaluasi hasil kerja divisi atau departemen dalam perusahaan. Nah, ini sudah jelas ya. Yang kedua, untuk mengetahui hasil kerja, pendapatan, serta perkembangan perusahaan. Nah, ini salah satunya bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Atau dapat juga dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan dari suatu periode waktu ke periode waktu yang lainnya. Nah, apakah asetnya semakin meningkat atau
atau semakin berkurang. Nah, itu contoh menilai perkembangan perusahaan. Lalu manfaat yang ketiga adalah mengetahui kemampuan keuangan perusahaan serta daftar hutang yang dimilikinya. Nah, ini penting ya, penting. Kita dengan menganalisis laporan keuangan, kita itu tahu seberapa kekuatan kita atau seberapa banyak modal yang kita punyai atau yang kita miliki untuk membayar hutang-hutang yang kita miliki. Nah, apakah dana kita atau modal kita cukup atau tidak? Nah, seperti itu. Lalu yang keempat adalah mengenai menentukan kebijakan perpajakan. Nah, ini terkait dengan besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Yang kelima itu untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan. Nah, ini contohnya misalnya pada tahun 2020 perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Nah, mungkin saja perusahaan itu memberikan suatu bonus kepada karyawannya. Nah, dalam hal ini tentu saja kesejahteraan dari karyawan dapat meningkat. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pihak-pihak yang berkepentingan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah investor. Nah, investor ini kepentingannya dalam pengambilan keputusan bisnis adalah apakah investor tersebut mau berinvestasi pada perusahaan kita atau tidak. Atau bagi perusahaan yang sudah go public atau TBK, nah apakah si investor mau membeli saham perusahaan itu atau tidak? Dia perlu menganalisis bagaimana kecenderungan dari harga saham perusahaan tersebut. Nah, ini nanti dinilai dari salah satunya adalah dinilai dari besarnya nilai dari perusahaan. Nah, apakah sahamnya mempunyai kecenderungan atau tendensi untuk naik atau tidak? Apakah sahamnya berpotensi untuk turun atau tidak? Nah, ini perlu dianalisis oleh investor. Yang kedua adalah kreditor. Nah, kreditor dalam pengambilan keputusan bisnis, dia juga perlu analisis laporan keuangan kita. Nah, dalam hal ini contohnya yang tadi sudah saya jelaskan bahwa pihak kreditor ini menilai seberapa besar kekuatan dari atau modal yang kita punyai untuk dapat membayar hutang-hutang yang akan diberikan. Nah, jadi itu kepentingan dari si kreditor. Lalu untuk manajer, tadi sudah saya jelaskan, kepentingannya jelas ya, untuk evaluasi, lalu untuk menentukan strategi selanjutnya apa. Nah, itu untuk begitu juga dengan direktur. Begitu juga dengan untuk analis merger dan akuisisi. Nah, untuk regulator juga mereka berkepentingan terhadap analisis laporan keuangan kita, biasanya terkait dengan pajak. Lalu ada eksternal auditor, lalu ada serikat pekerja, ada lawyer. Jadi ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam analisis suatu perusahaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik dari laporan keuangan. Terdapat 4 karakteristik umum dari laporan keuangan. Yang pertama adalah relevan. Apa itu relevan? Nah, suatu laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila isi dari laporan keuangan tersebut dapat membantu penggunanya untuk mengevaluasi kegiatan masa lalu, masa kini, serta dapat memprediksikan suatu keadaan di masa yang akan datang. Nah, serta menegaskan hasil dari evaluasi pada masa lalu. Nah, jadi itu maksudnya relevan. Yang kedua adalah andal. Andal di sini maksudnya informasi yang ada dalam laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material. Jadi tidak ada kesalahan tulis atau salah ketik dalam membuat laporan keuangan.
Misalnya biayanya harusnya 15 juta, lalu yang terketikkan adalah menjadi 150 juta. Jadi kelebihan ngetik 01, satu angka itu dampaknya sangat fatal. Jadi kalau ada kesalahan seperti itu, berarti laporan keuangannya tidak handal. Lalu Anda juga dapat diartikan bahwa laporan keuangan itu harus menyajikan data secara terbuka, jujur, serta dapat diverifikasi. Nah, ini yang penting. Misalnya ada terjadi sedikit, misalnya katakanlah sesuatu yang kesalahan, nah, atau sesuatu yang perlu dianalisa lebih lanjut. Misalnya tiba-tiba biaya membengkak. Nah, ini kenapa biaya membengkak? Nah, itu kita dapat verifikasi. Oh, misalkan biayanya membengkak karena pada tahun ini kita melakukan promosi besar-besaran. Itu salah satu contoh verifikasinya. Jadi dia dapat dikatakan handal. Karakteristik yang ketiga yaitu comparable. Nah, comparable di sini adalah artinya dapat dibandingkan. Maksudnya, pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode guna meneliti kecenderungan, kedudukan, atau posisi, serta kinerja keuangan dan perubahannya secara relatif. Nah, jadi pada laporan keuangan itu selalu umumnya bergandengan 2 periode tahun, misalnya 2019, lalu di sampingnya ada 2020. Nah, jadi dengan data-data seperti itu, si pengguna atau si pembaca dari laporan keuangan dapat membandingkan. Nah, bagaimana tahun 2009, lalu bagaimana tahun 2010? Apakah terdapat kemajuan atau terdapat peningkatan atau justru terjadi penurunan? Nah, itu comparable. Karakteristik yang keempat adalah bahwa laporan keuangan dapat dipahami. Nah, ini maksudnya bahwa pelaporan keuangan harus dapat dipahami serta diinterpretasikan oleh pihak penerima. Nah, itu dapat dipahami. Jadi jelas ya, angka-angkanya dapat dipahami lalu dapat diinterpretasikan. Itu dapat diartikan. Nah, oleh sebab itu segala informasi yang ada di dalam laporan keuangan harus disajikan sejelas mungkin. Nah, biasanya kalau kita nanti lihat contoh dari laporan keuangan, itu pada bagian akhir dari laporan keuangan biasanya ada penjelasan-penjelasan dari setiap akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan. Misalnya kas. Nah, kas juga misalnya tahun ada penambahan kas awal berapa, lalu ada penambahan kas berapa, sehingga diperoleh kas akhir. Nah, seperti itu. Biasanya dalam laporan keuangan di bagian terakhirnya itu ada klausul atau pernyataan dari penjelasan dari laporan keuangan, sehingga kita dapat mengecek atau memeriksa, oh misalnya tadi biayanya membengkak, oh ternyata biayanya membengkak itu karena adanya peningkatan promosi. Itu contohnya mengenai karakteristik yang dapat dipahami. Selanjutnya kita akan bahas mengenai keterbatasan dari laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan itu dia bersifat periodik. Artinya dibikin berdasarkan suatu periode waktu tertentu. Nah, jadi itu keterbatasannya. Yang kedua adalah laporan keuangan menunjukkan angka rupiah yang kelihatannya pasti, tetapi sebenarnya penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Nah, gitu. Karena kalau kita lihat misalnya dalam laporan keuangan, oh piutang ada 15 juta. Nah, kelihatannya itu angkanya pasti. Nah, tapi sebenarnya untuk mendapatkan 15 juta itu setiap suppliernya mungkin ada pemberlakuan penjualan secara kredit tertentu. Misalnya nanti kita akan belajar apakah dia pemberian kreditnya N/30 atau dia dapat diskonkah. Nah, itu akan berbeda pembayarannya.
sehingga yang dicantumkan hanya hasil akhirnya saja. Lalu yang ketiga adalah laporan keuangan disusun berdasarkan catatan transaksi keuangan dengan nilai rupiah waktu atau tanggal lalu tanpa memperhatikan daya beli uang yang semakin menurun. Nah, ini biasanya catatan itu dibuat berdasarkan nilai rupiah ya. Dia tidak memperhitungkan penurunan nilai uang karena adanya inflasi. Yang keempat, laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang dapat dinyatakan dengan uang, tetapi faktor tersebut mempengaruhi keberadaan perusahaan. Nah, contohnya ini, misalnya tahun ini perusahaan kita mendapatkan reward atau penghargaan dari Menteri Perdagangan sebagai perusahaan terefisien. Nah, itu kan hal-hal yang bagus bagi perusahaan. Tetapi hal-hal seperti itu tidak bisa dibuatkan dalam laporan keuangan. Itu salah satu keterbatasan dari laporan keuangan. Nah, dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka diperlulah suatu laporan keuangan itu diperiksa oleh akuntan publik. Nah, dasarnya kenapa? Yang pertama, laporan keuangan itu berupa ringkasan transaksi keuangan, sehingga datanya tidak terperinci, bahkan mungkin tidak asli sama sekali, karena sudah diolah sedemikian rupa sehingga dia sudah kelihatan angka-angka yang pasti yang tadi. Gitu. Nah, jadi dengan adanya akuntan publik, dia akan memeriksa, misalnya tadi angka piutang 15 juta, nah ini berasalnya dari mana? Asalnya ada dari piutang A, ada piutang B, ada piutang C. Nah, itu akan diperinci oleh diperiksa secara rinci oleh akuntan publik. Yang kedua, bahwa laporan keuangan itu menunjukkan angka yang kelihatannya pasti, tapi sebenarnya penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda-beda atau berubah-ubah. Nah, itu. Jadi dengan adanya pemeriksaan laporan keuangan oleh akuntan publik, sehingga laporan keuangan itu menjadi dapat lebih dipercaya oleh pihak pengguna atau oleh pihak pembaca gitu. Jadi itu pentingnya pemeriksaan laporan keuangan oleh perusahaan akuntan publik. Rata-rata umumnya perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau sudah listing di bursa itu laporan tahunan yang dilaporkan ke Bursa Efek Jakarta atau ke Bursa Efek Indonesia itu adalah laporan keuangan yang sudah diaudit. Jadi artinya sudah dapat dipercaya atau kebenarannya sudah dapat diandalkan. Nah, seperti itu. Nah, demikian video pembahasan kita mengenai pendahuluan dari analisis laporan keuangan. Selamat belajar ya rekan-rekan mahasiswa, selamat mengikuti, semoga sukses buat Anda semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.